Halo Halo teman-teman. teman-teman, welcome back to Unit Talk bersama aku Rahma. Dan aku ada Taufik Rahman. Nah, hari ini kita tuh kedatangan dosen Rama. Oke? Tadi gak usah di-cut, Hah? kedatangan dosen. Kemarin kan udah mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Dan sekarang ada akhirnya kita mendatangkan bukan dosen-dosen, Mbak, mendatangkan dosen. Kami Iya. kita sudah kedatangan Pak Sigit. Halo Pak Sigit. Special guest. Enggak. Enggak ding, bercanda Pak, kayak Jauh dari. jadi Apa kabar Pak Sigit? Apa kabar? Serius ini. Iya maaf Pak. Apa kabar Pak Sigit? Serius. Iya serius. Serius Pak. Gimana? Apa kabar Pak Sigit? Gimana perjalanannya Dari Ya, mana? dari rumah? Dari rumah. Dari tadi aku tuh naik motor ya. Iya. Ya berapa kilo kita sampai sini. Alhamdulillah Alhamdulillah selamat bisa hadir. Terima kasih loh sudah menyempatkan Sama. datang untuk di Unit Talk. Gimana Pak Sigit, hari Minggu biasanya ngapain aja sih? Seperti biasa ya, sibuk gitu. Bermunajat kepada Allah. Masya Allah. Keren ya. Alhamdulillah. Sesibuk-sibuknya Pak Sigit bisa menyempatkan ke Unit Talk tuh kayak terima kasih sekali. Dah, pada hari ini kita mau ngebahas apa aja nih Pak? Banyak banget. Tentunya yang paling utama itu terkait apa sih yang harus disiapin oleh maba-maba gitu ya Pak. Oh, iya. Karena kan emang sekarang zamannya lagi maba pada masuk ya. Jadi kita memanfaatkan momen ini untuk sharing-sharing gitulah Pak. Nah, jadi nanti kayak pandangan dosen gitu kayak sebenarnya dosen-dosen tuh pengennya tuh mahasiswa tuh kayak gimana sih Ya. sama perkuliahan kayak gitu. Apakah yang ya sebenarnya bisa santai atau enggak ya tetap santai serius atau enggak ya emang serius full apa gimana Ya, kayak betul. gitu. Terus terhadap tugas-tugas ya yang telat-telat tuh kayak gimana ya pastinya nggak boleh sih kalau telat-telat ya. Ya kita pas tuntas ya supaya nanti teman-teman mahasiswa baru tuh bisa persiapan supaya nanti bisa lebih siap lah untuk kuliah ya kan. Dan mahasiswa yang udah mahasiswa lama itu bisa memperbaiki diri kayak gitu. Oke. Kok ketawa sih Pak Sigit? Enggak bagus. Oke. Openingnya bagus. Ya, gimana? Ini kayaknya bakal menjadi, aku kira tuh bakal menjadi formal gitu loh. Orang ini serius ini. Oh ya ini serius ya Pak? Ya, kita yang mulai serius ya Pak ya? maaf. Gitu. Karena memang Pak Sigit ini kita kenalan dulu deh. Pak Iya, Sigit, benar. Kenalan dulu. Dari tadi biar semua orang di dunia tahu siapa sih seorang Pak Sigit. Pak Sigit tuh siapa, nama lengkapnya, asalnya dari mana, neneknya siapa, namanya enggak sih? Oke. Kemana nih arahnya nih? Situ. Halo. Hai. Ya kalau nama dari dulu gak pernah berubah ya. Namanya adalah Sigit Pambudi. Saya dosen pendidikan teknik informatika UNY. Apa tadi? Nama ibu kandung? Ya, Usah Pak. ngomong itu takut jadi pinjol nanti. Iya. Mengajar dari 2013. 2013 Pak ngajar. Itu sejak pertama di UNY udah langsung Udah di sebelumnya memang di sekolah dulu di SMK tuh. Tapi nggak lama terus ada peluang ke UNY terus jadi pindah ke UNY. Berarti dari 2013 berarti hampir 11 tahun ya? Iya nggak sih Pak? 11 Iya. tahun ini kan? Ini nggak pelajaran matematika kan ya? Enggak. Hampir 11 tahun ya menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta. Berarti ya kalau secara keseluruhan mengajar ya Pak, sama SMK-nya berapa tahun berarti Pak? Enggak, SMK cuman nggak sampai setahun, mungkin ya kurang dari setahun ya, tapi juga 1 semester lebih lah gitu. Oh ya 11 tahunan lah ya. Berarti udah menemukan banyak tipe-tipe mahasiswa. Tahun 2013 tuh ya masih ya 2013 kayak gimana? Pasti beda nggak sih Pak? Mahasiswa tahun 2013-an terus ke tahun 2020-an kayak gitu? Ya itu kan kayak memotong generasi ya. Jadi generasinya memang berbeda, hobinya juga berbeda. Kalau misalkan dari perilakunya kurang lebih sama aja sih. Sikapnya ke dosen, sikapnya nanti di lingkungan kampus dan bermasyarakat hampir semua sama. Karena kan generasi yang baru itu mengikuti generasi-generasi sebelumnya.
Kakak tingkatnya itu yang mengajari adik tingkatnya. Ya secara kulturnya yang dibawa oleh adik kelas itu sama gitu. Yang beda itu sudah pasti di ininya cara berpakaiannya karena memang iya, cara berpakaian beda-beda. Tapi kalau di kan Pak Sigit ini kan ya di khususnya di teknik ya paling gitu-gitu aja sih Pak. Kalau mahasiswa ini kalau berpakaian mah ya karena pakai Korsa. iya ya korsa. Paling flanel. bedanya tuh di sepatu malahan. Beda sepatu. Mengamati banget ya Pak. Iya mengamati dong. Benar. Sama celana. Sampai celana juga kan banget. Dulu celananya tuh gombreng, kemudian ke Cutbray gitu. cutbray. Itu manggilnya nggak cutbray gitu? Enggak tahu sih. Kita ini mau ngomong cutbray tapi kurang pintar gitu takutnya saya itu. Itu cutbray, kemudian skinny jeans. Jadi pakainya udah beda-beda. Sekarang Udah ada kargo. Oh ya kargo. Baik, kita masuk ke fashion ya sekarang ya. Ya. Saya kan dosen fashion. Oh iya Pak. Enggak Oh usah dianggap serius dong kan yang itu. oke. Gitu. Pak Sigit ini salah satu dosen yang Easy going. easy going, Iya. boleh Mudah seliweran, mudah pergian isi going. Emang banyak mahasiswa teman-temanku tuh kayak ya salah satu favorit lah, ya nggak sih? Enggak. Kelasnya juga santai. Seru. Biasanya yang ngomong dosen favorit itu yang memang mengharapkan nilai A ya. Jadi biasanya ngomong gitu. Tapi kan saya tidak diajar sama Anda Pak, jadi saya tidak mengharapkan apa-apa. Jadi apa yang saya keluarkan itu tulus. Oh penyanyi itu ya? Ya. Lanjut. Tapi Pak Sigit ini di apa ya? Spesialnya kayak spesifiknya tuh ngajarnya di apa aja Pak? Bidang apa aja? Oh ya, bidang-bidang yang diajar Pak Sigit. Lebih banyak diarahkan ya, karena kan memang ini juga jadi mungkin problem di dosen muda yang lain yang baru masuk ke kampus. Biasanya memang kan bidangnya walaupun misalkan bidangnya sudah sesuai nih IT dan masuk ke prodi IT juga. Nah ketika masuk itu misalkan sukanya atau passionnya di bidang jaringan atau gitu, itu belum tentu nanti ketika di dunia kerjanya, di dunia ngajarnya juga akan ngajar di jaringan. Ya termasuk saya, misalkan saya itu juga di jaringan, kemudian S2-nya ngambil ke hal yang berbau sistem informasi, coding gitu. Ketika masuk ke dunia kerja ya yang dibutuhkan sama kerjanya di bidang multimedia ya, saya juga diarahkan ngajarnya di multimedia. Jadi justru berubah ya karena kelamaan di situ, bercimpung di situ, akhirnya jadi ya lumayan lah gitu. Awalnya Pak Sigit ngajarnya apa? Pertama kali di UNY? Multimedia interaktif. Multimedia interaktif, dan sampai sekarang juga masih di bidang Iya, tersebut ya? masih di bidang gitu. Lulusan apa sih Pak kalau boleh tahu? Saya belum tahu deh. S1 S2 nih. S1-nya apa? S1-nya Pendidikan Teknik Informatika UNY. S2-nya Teknik Elektro. Sebenarnya saya daftarnya di Teknologi Informasi, tapi prodinya belum ada apa ya. Jadi ketika ijazah keluar, Teknik Elektro kayaknya. Terus ini kayaknya masih ini ya Pak, sekolah S3 ya Pak? Udah sampai mana S3-nya? Udah sampai akhir. Udah sampai akhir, tinggal apa sih? Tinggal Disertasi apa sih Pak? Ada disertasi nggak sih? Apa sih Pak? Kalau S3 itu tahapannya apa aja? Kan kalau S1 skripsi. Oh, disertasi. Kalau ditanya tinggal diridhoi Allah. Tinggal diridhoi Allah ya. Semoga lancar ya Pak ya. Sama kayak saya lah, udah di semester akhir. Tinggal siapa tahu nanti wisuda bareng Pak. Kapan kira-kira itu? Agustus? Katanya udah terakhir Pak. Kita doa. Atau enggak ya nanti lah periode terakhir tahun ini. November nggak sih periode terakhir tahun ini? Iya diusahakan ya Pak ya, semoga ya Pak. Nanti kita foto bareng Pak nanti di wisuda. Iya. Kalau bareng. Di Agustus kan Pak? Iya kalau bareng. Berarti di UNY itu enggak yang? Iya di S3-nya di Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UNY. Kalau nggak selesai kan kampusnya jadi kampus kedokteran ya. Takutnya saya jadi pendidikan dokter nanti ganti. Kayaknya segera lulus. Ya sih. Berarti emang ini ya
kayak banyak dosen yang emang kalau di UNY itu harus S3 gitu ya Pak? Apa minimal atau gimana gitu? Ya tuntutannya dosen sekarang memang harus S3. Selain memang untuk ningkatin kompetensi diri, Kompetensi. juga kan untuk meningkatkan reputasi dari kampusnya ya. Tuh. Ya kampus yang memang nanti dosennya mayoritas sudah S3 itu kan pasti lebih dinilai lebih berkualitas. Dan untuk cara ngajarnya juga nanti pasti berbeda ya. Ya. Ya, menarik. Ih, kok diam, Rama? Lanjut Pak Sigi. Bilang. Aku yang nanya ini gimana? Enggak. Nggak maksudnya saya lanjut pertanyaannya. Berarti untuk kesibukannya Pak Sigit saat ini selain mengajar, terus menyelesaikan S3, apalagi Pak? Ya biasa tugas dosen itu kan nggak cuma mengajar tuh. Ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan. Pendidikan, kemudian ada pengabdian dan penelitian. Jadi ya sisanya adalah pengabdian dan penelitian gitu. Selain ngajar. Apalagi? Kalau pengabdiannya dosen itu bentuknya kayak gimana Pak? Mungkin kalau yang saya tahu kan pengabdian mahasiswa itu mungkin ya ke desa-desa ngebantu di desa-desa tertentu yang kurang apanya kayak gitu. Kalau untuk dosen itu pengabdiannya dalam bentuk kayak gimana Pak? Ya sama, sebenarnya sama karena kan yang mengarahkan mahasiswa untuk ke desa-desa juga kan dosen. Jadi dosen tuh ya kalau mau bentuknya misalkan ke desa, mau bentuknya nanti ke sekolah juga kan bisa ya. Yang jelas yang pengabdian itu supaya ilmu yang didapat di kampus itu bisa bermanfaat buat banyak orang lah intinya gitu, buat masyarakat sekitarnya. Nah umumnya itu yang paling umum dan sering dilakukan adalah melakukan pelatihan terkait dengan keilmuannya apapun yang didapat di kampus atau misalkan yang didapat dari keilmuan terkini itu disampaikan ke mahasiswa dengan penyesuaian tentunya karena kan ada gap kan antara yang ilmu terkini dengan yang kebutuhan di masyarakat kan beda. Jadi kita yang harus menyesuaikan, kita harus ngajarin ke masyarakat di lingkungan yang nanti tujuannya kita harus materinya tentang apa. Misalkan yang sekarang itu di lingkungan Jogja mungkin kebanyakan adalah pelatihan terkait dengan penanggulangan sampah ataupun terkait dengan pariwisata atau desa wisata kayak gitu. Itu. Oke. Aku dulu juga pernah sih diajak ini kayak pengabdian salah satu dosen juga gitu. Pelatihan di SMK gitu itu juga termasuk pengabdian ya Pak? Iya. Pelatihan apa sih kemarin tuh kayak bikin jadwal gitu loh Pak. Bikin jadwal buat satu sekolah kayak gitu loh Pak. Jadwal apa itu tuh? Jadwal pelajaran. Daripada satu-satu terus otomatis ya, pakai aplikasi apa ya kemarin, software apa gitu. Nah diajak lumayan sih ikut-ikut pengabdian kayak gitu, dapat pengalaman. Iya dapat pengalaman. Kalau dari Pak Sigit sendiri gimana? Penelitiannya kalau punya Pak Sigit sendiri? Sebab penelitiannya nggak jauh kan kalau selain selain cuma ngadain penelitian juga kan dari segi judulnya harus terkini ya karena outputnya itu harus ke publish ke jurnal yang bereputasi kan, apalagi sekarang tuntutannya bereputasi internasional. Makanya harus ada kebaruan di situ. Makanya dari segi judul atau tema harus ada kebaruan. Sekarang kan kebaruannya ke arah AI, gamifikasi, kompetensi digital. Kalau di bidang IT seperti itu, yang bidang lain kan nggak tahu ya gitu. Paham nggak? Nggak. Kenapa tanya? Yes. Oke Pak. Kita balik lagi. Pengen tahu dulu waktu Pak Sigit kuliah masih S1 nih, sama apakah berbeda banget gak sih? Pasti beda kan ya. Masih kayak yang benar-benar bikin beda tuh gimana dosen pada zamannya Pak Sig? Dosennya ya bedanya karena memang sekarang udah pensiun ya. Ya kalau dulu belum pensiun Mas Rik. Iya sekarang udah pensiun. Kalau dari pengajarannya ya karena dosennya sebelumnya pas zaman saya S1 ditempa dengan cara-cara yang mungkin ada pada saat itu, pada saat itu dengan yang sekarang yang serba digitalisasi ya pasti ada jauh lah berbeda. Jauh sih. Sama sekarang kan informasinya akan lebih mudah
didapat ya. Didapat. Jadi lebih dituntut kita memang harus lebih tahu daripada mahasiswa. Memang dari dulu juga seperti itu sih. Cuman kan karena sekarang serba terbuka, mahasiswa juga bisa mengakses lebih banyak informasi, ya kita berarti tuntutannya harus lebih dari yang sebelumnya. Berarti harus cepat update ya Pak dalam pembaruan dalam semua hal teknologi, pembelajaran itu dosen-dosen harus lebih cepat update kali ya mungkin. Ya, harus lebih peka lah terhadap Harus dulu. Selama Pak Sigit mengajar nih, pernah nggak nemuin mahasiswa yang unik gitu ya? Ya pasti mahasiswa pasti ada keunikannya masing-masing. Cuman kayak ini nih salah satu yang nggak terlupain sama Pak Sigit. Ya sebenarnya banyak sih kalau misalkan itu tuh. Yang unik-unik kan selalu setiap tahun tuh ada ya. Ada yang nggak pernah masuk. Ya agak pernah masuk terus tiba-tiba nilainya keluar, akhirnya ngejar-ngejar dosen untuk perbaikan. Nah itu sebenarnya hampir ya. Ada yang dari daerah memang kulturnya berbeda, juga suka bawa keunikan sendiri-sendiri lah. Selain itu dari segi bahasa juga beda-beda. Sebenarnya keunikan itu pasti terjadi setiap tahun juga seperti itu. Dan ke depan-depan juga akan terjadi gitu. Oke Pak. Lanjut. Apa Rama? Jadi kalau sepenglihatan aku, Pak Sigit ini adalah dosen yang kayak punya style sendiri. Ya semua dosen pasti punya style sendiri kan. Tapi yang aku lihat tuh dan juga testimoni dari angkatan-angkatan atas itu bilang kalau kayak Pak Sigit itu kalau misalnya ngajar tuh ini kayak bikin produk yang lucu-lucu gitu loh. Jadi ada implementasinya gitu loh. Kan ada dosen yang ya mungkin beberapa dosen mungkin kalau ada teori ya udah teori aja, praktek-praktek aja gitu. Tapi kalau Pak Sigit itu bahkan bisa dilihat publik gitu loh, hasil dari kuliahnya gitu. Ya ini sih sebenarnya tuh yang saya terapkan tuh sebenarnya nggak bagus karena memang tidak terkonsep ya dari awal gitu. Tapi semua itu ada alasannya kenapa tidak terkonsep, karena memang di dunia pangsa pasarnya itu masyarakat dan segala macam kan kita mengarah ke supaya mahasiswa tuh siap diterima di masyarakat atau di industri. Nah, di industri atau di masyarakat itu perubahannya juga cepat kan. Kalau misalkan kita masih pakai konsep yang memang terkonsep sudah lama dan saklek dengan seperti itu, ya nanti ketika lulus ya nggak sesuai sama yang dibutuhkan gitu. Jadi makanya paling nggak diterima lah, nggak dibutuhkan. Makanya pembelajarannya kadang ada perubahan-perubahan yang mengarah ke situ. Tapi sebenarnya nggak bagus karena memang tidak sesuai dengan rencana lah istilahnya kayak gitu. Tidak disiplin bisa gitu. Itu sebenarnya nggak usah ditiru sebenarnya tuh. Berarti tapi kan ya meskipun gitu juga sebenarnya konsepnya Pak Sigit untuk membentuk mahasiswa Pak Sigit supaya bisa diterima ke industri kan Pak, pasti kayak supaya bisa ya lebih lanjut ke seperti industri. itu. Jadi ya oke sih. Ya itu gini perspektif masing-masing. Iya. Ya ada yang mungkin ada mahasiswa yang nggak suka kok gitu seperti itu. Misalkan saya lihat di RPS-nya kayak gini, misalkan dia buat laporan, lah kok jadi buat viral kayak gitu. Gitu ya. Dan segala macam lah istilahnya. Kan ada mahasiswa yang memang ketika memilih mata kuliah membaca kurikulum terlebih dahulu. Iya benar. Ketika praktek pembelajarannya kok tidak sesuai, ada juga seperti itu. Nanti mungkin yang akan mengasih mungkin nilainya jelek lah ya di monitor evaluasi. Nah ada yang misalkan kok jadi sesuai dengan passion saya, mungkin akan nilainya akan bagus gitu. Kalau dari sisi mahasiswa perspektif seperti itu. Terus ada nggak Pak yang bermasalah dengan konsep Pak Sigit mengajar tuh mahasiswa yang kayak tadinya kayak nggak ada atau selama ini oke aja? Mahasiswa kan biasanya nggak berani untuk berbicara. Jarang ada mahasiswa berani untuk berbicara. Bahkan biasanya memang kultur masyarakat Indonesia itu nggak enakan. Jadi apalagi jangankan ke dosen, ke temannya sendiri kan juga nggak enakan. Ya sedikit lah yang
ngomong langsung. Kebanyakan akan ngomong sama temennya. Kalau Sama misalkan temennya. aku nggak suka sama dosennya aneh kayak gitu kan diomongin sama temennya langsung. Bahkan ini menjadi rahasia umum kalau misalkan mahasiswa itu punya grup sama dosen dan punya grup tanpa dosen. Iya, Ada nggak sih? itu Masih kalian gitu juga sih? Iya sih, Pak. Bener-bener. Isinya cuma buat menghujat dosen gak sih? Enggak. Enggak sih. Oh, oke. Sudah. Ya buat ngobrol aja kan. Iya. Enggak enak nanti grupnya rame, dosen takutnya Iya, terganggu. bener. Berarti dosennya nggak asik kalau gitu. Ya, kita kan mengajeni gitu loh, Menghormati. Pak. Mengajeni itu apa? Menghormati. Menghormati. Kayak mungkin Kan ada grupnya dosen juga enggak sedikit. Grupnya dosen kan banyak. Jadi ya udah, dan supaya info-info yang dari dosen tuh enggak begitu enggak tertimbun. Nggak malah jadi nambah grup tuh kalian. Kalau kalian harus mahasiswa, Oh iya, ya kan mata kuliahnya tadi misalkan satu grup tuh bahas mata kuliah ada dosennya tuh. Kalian bikin lagi satu grup mata kuliah yang nggak ada dosennya. kalau itu enggak sih, Pak ya. enggak ada. Jadi Biasanya emang satu di kelas. grup kelas aja kan. Mm-mm. Kan ada grup kelas, Pak. Ya udah. Di beberapa itu kan setiap mata kuliah beda komposisinya. Ada misalkan ketambahan sama Oh iya gitu. ketambahan sama mahasiswa yang ulang tuh. Oh. Ada yang enggak, ada yang misalkan apalagi mata kuliah pilihan, ada yang milih mata kuliah, ada yang enggak. Kan kayak Oh, gitu tuh. ada ya. Aku enggak tahu sih kalau aku. Kamu Lagi kayak gitu. update gitu. Ya, maaf sih, Pak. Nah, kan tapi oke, kita kembali lagi yang masalah ada mahasiswa yang enggak serak apa enggak. Tapi kan di M1F pasti ada saran kritik penilaian dosen tuh, Pak. Oh iya. Pernah dapat 1 enggak, Pak? Ya, ini nih. Ya 1, 2, 3. Enggak, maksudnya tuh kalau penilaian kita selalu dikirimi ya. Jadi rekapan dari penilaiannya itu selalu kita dikirimi dari penjaminan mutu. Kan setiap fakultas setiap itu punya penjaminan mutu sendiri-sendiri. Nah, kita dikirimi rekapannya, catatannya, ada yang mungkin yang disukai sama mahasiswa ke dosen apa, ada yang tidak disukai ke mahasiswa dari mahasiswa ke dosen apa. Nah, masalahnya adalah mungkin tidak semua membaca itu dosennya. Jadi bisa jadi ketika semester selanjutnya ada yang dan dinilai jelek gitu, ada yang memperbaiki diri, ada yang ya tidak karena ngerasa tidak ada komentar negatif lah gitu kayak gitu. Atau mungkin dia baca komentar negatif, sentimen negatif tapi ngerasa nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu. Jadi memang beda-beda penyikapannya gitu. Aku sendiri kalau misalnya ada dosen yang jelek itu, ada tindakan nggak, Pak? Sejauh ini yang saya alami, kalau saya sih ya nggak ada sih. Nggak ada ya. Cuman bisa jadi ada kalau misalkan sentimen negatif atau komentar negatifnya terlalu ekstrim gitu ya. Mungkin salah satu penilaian dan akan jadi pertimbangan pimpinan itu kalau misalkan dosennya di komentarnya nggak pernah masuk. Jadi memang kewajibannya tidak terpenuhi lagi gitu. Tapi di rekapan yang lain presensinya masuk gitu dan realnya nggak masuk. Itu akan jadi pertimbangan untuk nanti ditindak atau gimana gitu. Ya. Kalau ada namanya. Iya. Iya apa? Respondennya tidak diketahui siapa. Jadi sebenarnya kalian kalau nilai dosen ya harus yang ini jujur. Gak harus takut gak harus takut lah gitu kan. Kamu gimana kalau ngisi M1F? Aku kalau misalnya nilai itu tetap kuisi, cuman kalau kritik dan saran itu selalu ku strip karena aku nggak tahu harus ngapain. apa enggak gitu loh. Karena dia kan M1F dulu baru muncul nilainya kan, Pak. Maksudnya dia M1F dulu, takutnya nanti kalau aku ini tiba-tiba nilaiku C, nggak mau. Ya gini, soalnya kebanyakan mahasiswa apalagi di kampus kita itu mengisi M1F itu hanya sekedar supaya siakatnya bisa dibuka. Iya kan gitu kan? Iya. Jadi imbasnya pengisian M1F-nya juga bener kadang nggak dibaca. Jadi supaya urutan misalkan 5 atau 54 kayak gitu kan. Jadi hasilnya kalau saya rasa kurang optimal sih ya. Karena memang itu tujuannya supaya bisa dibuka untuk lihat nilai akhirnya aja, supaya bisa KRS juga kan. Iya. Di blog. Saya serba tahu dong ya kalau masalah itu ya.
Gimana? Apanya? Di blok semua nggak? Tergantung sih sebenarnya. Kalau emang selama pembelajaran iya oke ya aku blok. Cuman kalau misalnya nggak oke ya tetap aku blok, cuman beda nilai Oh, aja iya, kayak iya, gitu. Tetap kalau nilainya tetap aku sesuaiin. Kayaknya nggak ngaruh juga deh. Nah, Pak, Ini saya minumnya. boleh monggo silakan diminum. Kan tadi itu isinya requestan Pak Sigit sendiri. Manis nggak Pak? Ini yang buatin siapa? Saya Yanti. Aku ada cerita fun story antara aku sama Pak Sigit. Gimana tuh? Gimana tuh? Aku aja nggak tahu. Aku nggak diajak. Jadi dulu itu waktu masih maba, Oh, aku aku tahu. maba, itu kan namanya maba itu kan nyari-nyari dosen untuk mata kuliah kayak ini nanti kuliahnya mau gue gimana kayak gitu. Ada namanya mata kuliah PKN itu namanya itu juga Pak Sigi, tapi sekarang Pak udah lama. Orangnya yang Pak Sigi yang aslinya itu udah meninggal. Nah waktu itu Itu yang yang asli PKN-nya, yang asli PKN itu. Nah waktu itu aku tanya sama Kating, kayak minta nomornya Pak Sigit yang ngajar PKN. Ini ada screenshotannya enggak nih? Bentar Bapak, Oh iya. saya cerita dulu. Nah terus aku dikasih lah kontak. Sebenarnya kakak Tika itu udah bilang kalau Pak Sigit yang ngajar PKN nggak ada sih, cuman adanya Pak Sigit ini, tapi kayaknya juga ngajar yang lain deh kayak gitu. Oh ya udah Pak, udah Mas, saya minta gitu. Terus saya chat panjang lebar tuh perkenalan diri, selain maba kayak panjang diri saya, ternyata salah. Dan Pak Sigit itu kayak, nah ini ada korban nih. Jadi di apa namanya, di interview aku jadi maba kan jadinya takut ya, kayak di interview terus tuh chatanku diupload sama Pak Sigit di Instagram. Enggak sih sebenarnya klarifikasi. Nggak ada buktinya, coba buktikan. Nah cuma waktu itu saya sudah bilang ke Pak Sigit, Pak saya pernah masuk ke postingan Pak Sigit di Instagram terus saya minta dihapus, udah dihapus. Terus jadinya ada apa enggak itu tuh buktinya? Nggak ada. Nggak ada bukti. Tapi kalau saya bercanda kan saya nggak mungkin ngomong di sini Pak. Rahma aja nggak percaya karena nggak ada buktinya tuh, tanyain nggak percaya. Terima kasih deh ya kalau teman nggak percaya. Iya. Ada yang nyimpan screenshotannya nggak temanku kelas, nanti kalau ada kirim ke Ya, aku ya. Ini saya ngomong nih ke mahasiswa tuh jangan suka percaya hoax. Bahaya apalagi menggiring mahasiswa untuk opini jelek terus. Gak bagus. Tapi di upload beneran di IG. Orang atas kesadaran Pak Sigit deh. Ini bakal mengalah karena udah dihapus ya. Oh, Ya, gitu. Sebenarnya niatnya itu mau disensor namanya dan nomor teleponnya, cuman kelupaan. Nomor telepon saya ada, nama saya ada, profilnya ada. Terima kasih Pak Sigit, dan itu bertahan selama 4 tahun. Saya tidak berani meminta menghapus karena katanya, oh minta hapus aja, cuman paling disuruh ngapain itu kamu gitu. Disuruh ngapain? Ada syaratnya gitu. Nggak tahu. Tuh Sigit kan random. Iya itu tadi bilang mahasiswa terlalu percaya sama opini-opini jelek kayak gitu, nggak boleh. Harus tetap husnuzon. Astaga. Iya benar husnuzon. Iya sih husnuzon ya. Iya. Berprasangka baik. Terus yang kamu pikirkan tadi kayaknya salah gitu, emang harusnya Suzulan. Nggak tahu. Maaf. Nih buat tadi teman-teman, besok ada itulah narasumbernya Ustadz gitu. Iya nanti saya cari. Ustadz Sigit kan dosen agama Islam ya minimal. Ya ke 6 agama ya. Login dong Pak nanti jadinya. Okay. Jangan dong nanti terlalu banyak. Ya nggak apa-apa sih. Oke, kita balik lagi, tadi ada kendala teknis sebentar. Oke, kita lanjut pembahasan ini. Tadi kayaknya banyak banget melipir ya. Udah kemana-mana. Kita belum membahas intinya. Gimana sih POV dosen kepada mahasiswa. Tapi tadi kayaknya udah dikit-dikit lah ya. Iya betul. Nah, oke, kita coba balikin lagi ya Pak Sigit ya. Nah, gimana? Jadi selama Pak Sigit menjadi dosen, suka dukanya itu apa Pak? Ya banyak.
eh yang jelas tuh jadi dosen itu harus dilandasi sama passion ya. Jadi walaupun nanti ketemu dukanya, tapi karena memang itu adalah risiko dari passion, ya kembali lagi jadi itu suka gitu. Nah, kalau dosen yang bilang banyak dukanya berarti memang tidak passion. Kalau misalkan ditanya suka dukanya, karena banyak ya. Berapa tahun tadi teh? 11 tahunan. Iya po. Iya, Po. 2013 sampai 2000. Sampai tahun 2024 ya 11 Iya, tahun ya sih, tahun. Pak. saya sampai lupa. Ya itu berarti kan menunjukkan bahwa suka terus loh gitu. Atau nggak kerasa gitu ya. Kayak Iya. kalau tidur gitu baru bangun udah berapa lama kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kita sebagai mahasiswa kepo nih. Sebenarnya tuh dosen tuh mengharapkan tuh kalau ketika lagi kelas tuh mahasiswanya tuh selain mendengarkan gitu ngapain sih, Pak? Jangan ngapain kah apa gimana gitu sikap mahasiswa yang diharapkan dosen gitu. Ya kalau dosen lagi ngajar nih ya, yang tidak diharapkan dosen ke mahasiswa ya. Kalau tidak diharapkan. Ini mau diharapkan mau tidak diharapkan dulu nih? Sama aja bebas, Pak. Ya kalau yang Ikut. tidak diharapkan tuh yang ngobrol maksudnya. Pasti. Ya kan dosennya ngobrol. Ngomong tuh nih. Terus tidak berada di kelas. Nggak masuk. Iya, ke dosennya di kelas. Masa Iya. mahasiswanya di luar? Iya sih, benar. Apalagi ya? Apalagi Biasanya apa? tidak berharap mahasiswanya masak mie gitu ya, Pak ya. Iya, salah satunya. Buka warung, kayak gitu, main PS. main futsal juga. Tapi kalau kelasnya Pak Sigit sendiri itu diperbolehkan nggak untuk makan? Kalau itu tergantung dari ruangannya, kan ruangan tuh punya penanggung jawab sendiri-sendiri tuh. Apalagi di lab tuh ada laboran atau teknisi. Nah, takutnya kalau misalkan sambil minum lah intinya atau makan yang berair kena peralatan elektronik atau apa gitu jadi rusak. Kalau misalkan bawa bungkusan dari luar, ya tidak semua mahasiswa tuh sadar akan kebersihan. Iya. Kadang dimasukkan ke kolong meja dan Kolong. jadi sampah kan. Kan itu berarti nambah job desk dari pekerjaan atau job desk dari teknisi atau laborannya. Jadi harus bersih-bersih. Ya nyaputin rumput kayak gitu. Di kelas nggak ada rumput sih, Pak. Oh iya. Iya dah. Berarti salah ya. Salah. Bersih-bersih aja ngambilin sampah Iya. kayak gitu. Tapi pada dasarnya Pak Sigit sebenarnya memperbolehkan, cuman sesuai labnya, ruangannya gitu dan dijaga kebersihannya. Iya, kalau misalkan saya yakin sih setiap dosen itu ada toleransi lah. Kalau misalkan makanan kan bisa jadi mahasiswanya memang nggak sempat makan dari pagi, selalu ada kelas, langsung sambung ke kelas lagi gitu, belum sempat makan, ya itu mungkin kesempatan buat makannya. Termasuk toleransi kalau misalkan sembahyang juga kan, kalau memang secara berturut-turut memang padat gitu, ya dosennya kayak kita ada toleransi kayak gitu. Kalau untuk makanannya sendiri itu boleh nggak Pak bawa nasi Padang terus yang di semuanya kayak gitu? Padang tuh emang sebesar gini loh. Nggak, maksudnya lauknya ada satu-satu kayak gitu. Ada ayam pop. Ya, sebenarnya pertanyaan aneh ya gitu sebenarnya ya. Kayak nggak perlu dijawab ya. Ini lanjut ke nanti akan nasi tumpang nih. Ya kan siapa tahu Pak Sigit bilang boleh tapi saya dikasih gitu. Ada loh Pak dosen yang kayak boleh bawa makanan tapi sekelas dikasih semua gitu. Kayak itu mahasiswa sekarang ya kayaknya. Beneran? Enggak. Kadang kalau misalkan memang memungkinkan ya dosennya yang ngasih ke mahasiswa gitu. Apalagi kalau mahasiswa cuma 1, 2, 3 kan ringan tuh. Kalau 20, 40 itu bisa bangkrut itu. Tapi memang pernah, istilahnya pernah dan kadang terpikirkan kalau misalkan saya sekali ya, nggak tiap hari loh, nggak yang ngajak makan mahasiswa, Pak ya makan gitu. Ya misalnya ngajak ke setelah perkuliahan memang nggak ada jam setelahnya, ngajak keluar gitu gitu makan gitu ke tempat makan apa gitu. Ya tujuannya supaya lebih mengakrabkan sih biasanya kan kita nggak tahu backgroundnya mahasiswa seperti apa.
Kalau setelah tahu background seperti apa, kita kenal kan kita ngajarnya juga enak Lebih enak. Betul. Ya, benar. dan enak memanfaatkan mahasiswanya. Aduh. Oh, berarti seringnya dibayarin, Pak. Apanya? Enggak, maksudnya aku yang bayar. Oh iya. Tuh. Ini ada yang saya Pak Sigit nggak? Nggak ada. Ada lagi. itu. Oh, lagi ya. Dalam. Nggak ada, dibilang nggak ada, nggak pernah. Saya tuh nggak pernah nyebar hoax. Terus lanjut. Tadi kan yang tidak diharapkan. Oh ya, Yang diharapkan. bersepatu, pakai Oke. baju, Baik. pakai celana, Iya. terus apa duduk. Iya, itu oke. dong. Wah, kalau tidur pun bukan Iya sih. kuliah gitu. Kalau misalnya pakai baju adat gitu, Pak. Boleh ya. Kamis Pon tapi. Kamis Pon. Iya dong. Bukan Kamis Pahing, Pak. Kamis Kamis Sekarang Pahing. udah ganti Kamis Pon. Oh iya. Oh iya. Ah, ini nih. Oh, Harus pantesan. update dong. Kan Di mahasiswa kalender nggak saya ada. masih di Kamis Pahing, Pak. Iya, itu kalendernya kan nggak bisa update sendiri. Iya sih, saya kan tidak tahu ya. Kayak gitu. Serius, Pak, yang diharapkan apa selain itu? Kayak apa kayak interaktif kah? Itu pasti sih. Iya nggak sih? Iya, yang penting kita boleh, yang penting jangan hiperaktif. Kayak gimana tuh hiperaktif? Ya kayak kalian berdua tuh. Enggak, Pak. Saya nggak hiperaktif, Pak. Saya kan behave, Iya, betul. Apa itu behave tuh? bersikap gitu. Ada punya sikap. Iya, sikap interaktif itu hiperaktif. Ini apa ya, bukan formalitas, formal untuk semua dosen. Itu pastinya kayak yang diharapkan itu adalah masuk tepat waktu. Dosennya tugas ngumpul semua, terus ujian betul semua. Nah, itu yang diharapkan seperti itu, masuk terus, tugas ngumpul terus, UAS bener lah gitu. Itu yang diharapkan. Yang pusing itu kalau misalkan nilai bagus tuh, tugas ngumpul tapi nggak pernah masuk. Nah, itu kan Sering Pak ngadepin kayak gitu. Banyak. ya banyak. Ada juga sebenarnya kalau kayak gitu kan kasih penilaian bisa gampang bisa mudah ya. Tergantung nanti kesepakatan atau tanpa kesepakatan dengan mahasiswa seperti apa. Yang bingung itu kalau misalkan mahasiswanya mungkin sangat bermanfaat buat dosen. Nah, tapi Contohnya, ya misalkan suka bantu-bantu dosen. Oh, iya. Kan dosen ngadain penelitian, pengabdian gitu, wis melibatkan masyarakat, melibatkan mahasiswa. mahasiswa. Ya mahasiswa itu masyarakat dong. Iya. benar. Nggak salah kan ya? Nggak Benar. salah. Oke, betul. Nah, kadang gampang tuh ngebantu, kadang mungkin di luar jam kuliah, di luar hari kerja gitu ya, bantu-bantu sebatas penelitian, pengabdian. Tapi ternyata ketika diuji nilai, diuji tugas tidak memenuhi standar, itu mungkin bagi beberapa dosen akan sedikit bingung itu untuk menentukan nilainya akan dapat nilai apa nih gitu. Bisa condong ke, karena dia apa nih saya bermanfaat gitu, bisa condong ke arah A, bisa ke arah ke B gitu. Sebenarnya dosen-dosen tuh ngasih nilai tuh segampang apa sih, Pak? Kayak sebenarnya minimal mahasiswa tuh ngapain supaya ya minimal mahasiswa ngapain supaya bisa dapat nilai bagus kayak gitu. Ini serius nih ya. Serius. Biasanya nggak serius Pak. Serius tadi Kayak gini, serius, Pak. Sebenarnya yang harus dilakukan mahasiswa ketika awal perkuliahan adalah menanyakan itu, Pak, kriteria penilaiannya seperti apa? Karena kan itu terlewat tuh, atau mungkin dijelasin tapi kita nggak ngeh ya. Itu ditanyakan. Misalkan untuk dapat nilai A kita harus ngapain, nilai B harus ngapain, C harus ngapain. Nah, di akhir perkuliahan atau apalagi ketika nilai sudah keluar, mahasiswa juga berhak untuk menanyakan rekapannya seperti apa. Jadi apa namanya tuh, kinerja mahasiswa tuh sudah sesuai belum gitu. Itu sebenarnya berhak gitu. Tapi ya kembali lagi, kultur orang Indonesia kan nggak enakan gitu. Kadang ngedumelnya di belakang. Tapi itu sebenarnya haknya mahasiswa untuk menanyakan gitu. Apalagi buat mahasiswa yang merasa dirugikan sama nilai-nilainya gitu. Pernah ngerasa dirugikan nggak kalian berdua tuh? Pernah sih, Pak. Tapi nggak sering sih. Seringnya kayak ya udah nompo apa nanti karena emang tahu selama perkuliahan gimana. Cuman pernah waktu itu merasa dirugikan karena saya waktu itu ada satu matkul yang
sebenarnya sama ini saya sama teman-teman saya itu effortnya sama kayak gitu kayak ya tugasnya sama ya bukan nyatrik sih, Ngerjainnya maksudnya sama. pokoknya sama lah kayak gitu tapi kok nilainya beda kayak gitu ketika minta ditransparansi nggak ada transparansi tapi ya udah tapi itu berhak teman-teman ya buat teman-teman ya itu hak mahasiswa kalau misalnya merasa nggak sesuai bisa minta transparansi ya Pak ya. Minta aja dosen untuk membuka itunya. Atau enggak kalau misalkan dosen nggak mau transparansi nilai secara keseluruhan kadang kan ada yang mahasiswa nggak mau nilainya semua dibuka. Iya. Kan juga tidak memungkinkan bahwa dosennya merekap satu-satu tuh Iya. per nama gitu. Ya yang paling gampang adalah membuka semuanya. Iya. Nah paling nggak kalau misalkan tidak dibuka ya minta dilihatkan yang punya dia sendiri. Iya, terus ditanyain salahnya apa, kurangnya di mana Iya, apa ya. gitu. Kayak gitu. Kalau aku sering sih karena saya tahu gimana selama berkuliah jadi kayak oh dapat ini, oh saya layak kok dapat ini. Dapat nilai apa itu tuh? Ya bagus sih Pak, B+. Nah itu ciri mahasiswa tidak bersyukur. Iya saya Lulus, B. bersyukur kan. B+ lulus loh. Iya, itu makanya kami saya dapat B+. Oh iya, saya emang pantas dapat B+, alhamdulillah. Terus misalnya dapat B-, oh iya emang saya pantas dapat B-, ya udah alhamdulillah. Terus itu yang pernah apa namanya protes nilai yang mana? Ada pokoknya. Iya, nilai yang mana? C, masa apa? Nilainya apa? Nilai hurufnya apa? Apa ya? D. Hah? Iya. Terus protes tuh. Iya, protes karena itu waktu itu ceritanya kelompok. Terus kinerja kelompoknya itu sebenarnya sama gitu. Saya juga effortnya juga sama. Terus minta transparansi. Ternyata Gitu. nggak dikasih. Setelah melakukan protes kayak gitu gimana hasilnya? Alhamdulillah diubah sih Pak. Tanpa perbaikan. Ada perbaikan. Oh ada perbaikan. Pasti ada perbaikan. Dikasih tahu, oh kamu tuh tadi emang ada kurangnya di saya tanpa saya sadari kayak gitu. Nah itu apa nanti itu dikasih tahu ke yang nonton. Gue kenapa? Ya itu. Iya bahwa sebenarnya karena berhak kita nggak usah takut. Nggak usah takut. Iya, pokoknya nggak usah takut untuk nanya transparansi nilai. Biasanya kayak kurang saya di mana. Terus misalnya, oh kurangnya di sini, boleh nggak ada perbaikan? Kalau nggak ada perbaikan ya semangat gitu lanjut. Tapi juga harus sadar diri. Semester gitu kan juga harus sadar diri. Ada judul apa? Lirik lagu yang dunia belum berakhir tuh. Gimana? Iya maksudnya nggak mau nyanyi nih saya nih. Maksudnya kalau apapun nilai yang didapat ya kita harus tetap lanjut lah istilahnya gitu. Kalau misalkan harus ngulang ya nggak apa-apa. Kalau memang secara perhitungan dengan mengulang itu kita ada manfaat ke depannya. Ada manfaat ke depan. Misalkan yang tadinya kalau nggak ngulang nggak dapat cum laude atau IPK-nya mungkin di bawah standar dunia kerja lah istilahnya. Dengan mengulang akan lebih baik ya mending diulang aja. Oh iya. Tapi sebenarnya tuh kalau dosen ya mungkin dari Pak Sigitnya sih kayak kalau misalnya ngajar tuh lebih kayak yang penting memenuhi kewajiban untuk ngajar atau kayak mikirin gimana ya mahasiswa aku paham nggak gitu nggak Pak? Saya ya. Iya. Kalau misalkan saya bilang saya memikirkan gitu kayak terlalu gimana ya memuji diri sendiri gitu. Itu yang penting ditanya ke mahasiswa gitu. Karena saya yakin setiap dosen ketika ditanya seperti itu pasti jawabnya saya memikirkan mahasiswa gitu. Jadi ya istilahnya kalau nanya gitu tuh pasti jawabnya seperti itu. Apakah itu secara relate atau enggak ya enaknya nanya ke mahasiswa. Gimana sih kalau misalkan saya ngajar tuh gimana gitu. Yang jelas ya apa ya seperti tadi ya jawabannya misalnya ke awal selalu memikirkan mahasiswa seperti apa tapi realnya kan ya mahasiswa yang ngerasain kan gitu. Terus tiba-tiba blank. Tadi aku mau tanya apa ya? Nomor sepatu. Enggak dong Pak. Ini apa namanya? Oh ya hak mahasiswa yang bisa kita selain tadi menanyakan transparansi nilai, selain itu hak kita supaya hak mahasiswa untuk ke dosen itu apa? Yang bisa kita mintakan ke dosen. Hak minta waktu terutama tuh karena kan kebanyakan nanti selama perkuliahan kita butuh waktu tuh untuk dosennya untuk ke dosen baik bimbingan dan segala macam. Nah itu kita bisa minta hak di luar jam perkuliahan
apa gitu untuk ya mau bahas terkait dengan tugasnya, perkuliahannya, mata kuliah gitu atau mungkin tugas akhirnya itu kita bisa kok untuk nanya gitu. Terus apa ya, hak untuk diajari lebih juga bisa tuh. Kadang kan bisa jadi di kelas itu karena gapnya tinggi, mungkin dosen lebih care atau lebih fokus ke yang tingkatnya bisa jadi lebih rendah atau yang lebih tinggi saja. Ya akhirnya mungkin yang lebih tinggi ngerasa kok kemampuan saya nggak nambah nih, yang rendah ngerasa kok ketinggian nih. Nah itu kita bisa minta haknya itu untuk haknya itu. saya nggak ngerti ini minta diajarin gitu itu boleh loh. Itu asal berani. Tapi semoga aja setelah nonton ini teman-teman bisa itu ya. Tapi nanti setelah itu nanti Harus berani, yang jelas tuh harus berani. masalah kan Pak. Kan udah bayar kan. Tapi itu di luar jam kuliah juga boleh atau selama Ya. bukan jam kuliah, jam kerja. Tetap dalam jam kerja kan. Apa ya sesuai perjanjian aja Pak. Setiap dosen tuh punya style sendiri-sendiri. Ya. Ada yang mau diganggu hanya di jam kerja aja, ada yang nggak mau gitu. Kalau saya sih Mau boleh-boleh aja. di telepon jam Saya di WhatsApp misalkan 24 jam boleh. gitu. Kalau di telepon tuh gini, kalau nomor gak dikenal tuh takutnya ada penipuan segala macam kan, kita nggak tahu sialnya kita di mana ya. Ya takutnya terpengaruh gitu kan, ada segala macam. Ya takutnya ada dan lain-lain lah ya kalau misalkan nomor yang tidak dikenal atau itu. Nah, lagi pula kalau WhatsApp itu kan tidak ada kewajiban harus dibalas pada saat itu. Jadi misalkan saya di WhatsApp jam 1 malam gitu kan, saya bisa jawab ketika sudah bangun subuh atau apa gitu. Tapi kembali lagi stylenya dosen tuh beda-beda. Ada yang mungkin dosen yang mungkin marah gitu di WhatsApp malam gitu. Ada yang enggak, beda-beda. Ya tapi pada dasarnya ya kalau WhatsApp malam-malam kalau keperluan itu kayak ya apa ya Pak? Kayak pada dasarnya emang ya lihat-lihat orangnya nggak sih Pak? Ya nggak sih? Ya, Kayak pada dasarnya enggak. Kita bisa tahu kalau cuma lihat-lihat orang itu kita bisa nggak tahu maksudnya kayak maksudnya pada dasarnya kayaknya kalau di suatu pada dasarnya kalau ngechat dosen di luar jam kerja itu tetap nggak enak, nggak sopan kayak gitu. Cuman kalau misal nih ketemunya kayak Pak Sigit ya nggak masalah kalau udah di warning, di disclaimer sejak awal kalau kalian mau Oh iya. 4 jam kayak gitu. Nah itu juga harus ditanyakan mungkin di awal pertemuan gitu. Terus ini dia Pak, apa namanya? Aduh, blank lagi mau. Kebanyakan ngeblank. Gue pengen ngeblank. Minum Pak, minum. Cheers dulu. Oh, Kejauhan lah. Gimana? terus ini Ngeblank lagi? iya Ngeblank lagi dong. Minum lagi. Mau minum lagi ya Pak? Ini gara-gara disponsori sama Rahma ini. Tahu nggak Pak? Isinya maksudnya apa? Tahu nggak Pak itu? Itu apa? Belum dicuci. Enggak. Apa? Itu 2 loh Milonya. Iya tuh. Iya. Manis Wah, banget ya. tambah gendut lagi Pak. Emang Enggak, iya? Enggak sih. For information. Kita nggak bahas salah Oh, iya, diet kan ya. Enggak ya udah. Balik lagi. Oke, Lanjut. tadi itu hak kita yang bisa kita dapat lah ya Pak ya. Iya, ini karena memang kulturnya kita orang Indonesia agak enakan, ditambah mungkin kulturnya budaya Jawa ya, Iya. secara keseluruhan ya. Yaitu kadang kita saklek pada jam-jam tertentu. Bener. Ya. Jam segini takut dimarahin jam segini. Secara saya jujur aja ya, kalau saya WhatsApp ke dosen, saya lebih suka setelah subuh. Setelah sholat subuh saya apalagi untuk ngajak ketemuan ya untuk dosen ya. Dosen senior lah misalnya gitu kan ya. Kenapa subuh atau di luar jam kerja, bukan di jam kerja? Dan ini juga bisa diterapkan sama mahasiswa ya. Cuman memang lihat dosennya tadi. Kalau misalkan subuh itu misalkan ajak ketemuan, kan pasti bertemunya nanti ketika jam kerjaan. Iya. Nah, jadi misalkan oh iya boleh Mas, misalkan nanti jam 8 atau jam itu kita ada persiapan tuh. Nah,
kebanyakan mahasiswa itu karena memang sakleknya mikirnya di jam kerja. Iya. Nah, dia WhatsApp posisinya masih di rumah. Di rumah. Nah, dosennya oke sekarang aja. Nanti dia nggak bisa kan tiba-tiba langsung ada di kampus. Apalagi kalau rumahnya jauh. Nah, nanti kalau misalkan ketika dosen udah jawab sekarang aja kan mahasiswa juga nggak enak bilang saya masih di rumah, Pak. Nah, itu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan mau di jam kerja posisinya udah siap tuh. Udah di rumah, udah siap lah untuk itu. Udah siap. Terus aja kayak gitu ya, Pak. Ya, paling enak tuh udah di kampus karena seringnya ya itu langsung suruh ketemu. Apalagi kalau misalkan masih di rumah dan dosennya harus nunggu sejam, kita jadi image ke mahasiswa tersebut juga kurang. Jadi kalau misalkan mau niru saya juga boleh gitu. Kalau saya sih biasanya subuh-subuh atau kalau mau sore ya sore setelah jam kuliah selesai. Jam kerja selesai maksudnya jam 4 gitu. Terus mintanya besok gitu ya untuk besok. Enggak usah minta besok. Oh, meeting. Karena secara default atau biasanya itu pasti mintanya besok. Iya atau sih. besoknya lah. Yang jelas 3 hari itu suruh ke kampus gitu. Itu bisa ditiru tuh. Itu sesuai kita itu boleh nggak Pak? Bimbingan di jam segini apakah Bapak? Iya. Nah, gini sebenarnya secara tata bahasa nggak masalah. Secara kulturnya yang masalah. Gitu. Jadi kita kayak mendikte orang yang lebih tua harus gitu. Pak saya mau jam segini, jamnya tempatnya di sini, itu kan kayak ngedikte ya. Kalau di kultur kita kan kayak nggak sopan lah sih kalau kayak gitu. Gitu lebih enaknya tuh nanyain kapan sih Bapak berkenan atau Ibu berkenan untuk ditemui. Jadi biarkan dosennya untuk menentukan waktu dan tempatnya gitu. Dan kita yang ya itu tadi balik lagi kita harus udah siap dulu. Ya, kalau misalkan di jam kerja ya. Oke. Nah, kalau misalnya kan banyak banget kalau mahasiswa ngechat dosen tapi nggak dibalas berhari-hari. Ya. Nah, itu untuk nge-follow up chat itu kembali itu berapa lama, Pak? Tergantung kebutuhannya kita. Kalau misalkan kita memang butuh cepet ya besoknya lah, paling 24 jam kan berarti ya diulangi. Tapi kalau misalkan masih ada santai-santai bisa 3 hari, 2 hari atau seminggu, ya tergantung kita kebutuhannya gitu gimana. Bahkan kalau misalkan saya pernah tuh butuh banget WhatsApp gak dibalas tuh waktu jadi mahasiswa ya. WhatsApp nggak dibalas. WhatsApp. Dulu belum ada WhatsApp ya. SMS ya. Ini saya lupa. Iya, SMS gak dibalas, telepon mungkin gak diangkat ya. Saya datang ke rumahnya kan bener-bener butuh buat besok banget. Ada lembar yang harus ditandatangani. Saya datang ke rumahnya. Tapi ya datang ke rumahnya ya tentunya minta maaf dulu karena udah ganggu ketenangan gitu. Saya jelaskan lah alasannya kenapa sampai harus kesini dan bla 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 gitu. Sampai dosennya mengerti gitu. Ya alhamdulillah pada waktu itu dosennya memang paham lah dalam kondisinya. Tapi kan nggak semua, ingatlah nggak semua. Dosen itu kan juga kalau kalian anggap manusia kan manusia tuh nggak ada yang sama tuh ya. Gitu. Ada yang enak, ada yang fleksibel, ada yang agak sulit gitu. Enggak. Oke. Apa sih? Enggak apa-apa. Ini udah masuk opini Instagram yang nggak kerasa ya. Iya. Tadi isinya apa aja tadi? Banyak ya. Tapi emang aku lihat juga konten-konten Pak Sigit beberapa tentang Oh iya, for information bahwa Pak Sigit itu suka ngonten. ya, Tadi itu konten kreatif. pertanyaan-pertanyaanku tuh juga mancing Pak Sigit supaya promosi Instagramnya apa? Enggak lah, enggak usah. Ya, jadi kan tadi kayak ini memang tadi kan membahas kayak etika ngechat kayak gitu. Nanti kalau pengen lebih detail etikanya kayak gimana? Cek Instagramnya Pak Sigit itu namanya? Apa Pak? Alamatnya? Instagramnya Pak Sigit apa? Udah terkenal loh padahal lu. Nanti nggak usah di deskripsi ya. Iya, Jadi nanti ditampilkan aja ya. Nih, ditampilkan Yang screenshot tuh yang besar tuh. Ya, oke. Kemarin nggak edit. Jadi Oke. ya pokoknya di dalamnya banyak apa ya? Iya, tips-tips mahasiswa dan lain-lain. Kalau mau ada yang dibahas di komen aja di situ mau bahas apa gitu ya. Nah, ya benar. Gitu. Itu yang paling penting. Kan saya sebenarnya tujuan dari bikin konten tuh aslinya adalah supaya konten itu bermanfaat. Ya. Kalau pengen viral kan saya bisa bikin konten yang cuki-cuki.
Apa tadi Pak? politik. Politik. Tuh. Padahal saya pikirnya yang positif loh ini. Ya, oke lah joget-joget dan lain-lain ya. Pak bikin konten sama saya. Joget-joget tapi. Bisa nggak naikin value kayaknya itu. Tapi nanti ditunggu konten yang lain. Yang jelas pengennya apapun itu bermanfaat. Tapi kan ini karena memang bermanfaat tuh viewernya nggak bagus. Tapi nggak nyari itunya sebenarnya. Dengan bermanfaat kan kita juga tenang kalau misalkan saya udah sadar tuh, udah tobat tuh, gak harus ngapus konten yang memang gak bermanfaat gitu. Konten-konten yang ngarah ke nambah dosa gitu kan gak harus ini gitu. Karena isinya manfaat semua. Ya menarik sih ya, ya. Nah oke. Nah tadi ada banyak pembahasan ya. Ya meskipun di akhir-akhir tadi di awal kayak melipir-lipir deh Pak Sigit ini. Ya, tapi tentunya tetap udah banyak insight ya yang didapat. Diambil yang positif ya Pak Sigit. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan. Aku ini deh kepo sama Pak Sigit ini kan ya kalau dari kacamata saya sebagai mahasiswa melihat. Tapi kan nggak pakai kacamata. Sudah kuduga. Terima kasih Pak Sigit. Sebagai pandangan saya sebagai seorang mahasiswa, bagaimana Pak Sigit bersama ikatan sama mahasiswa itu sebenarnya buat dekat, tapi Ya. apa yang perlu tetap dijaga gitu kalau sama Pak Sigit sendiri? Salah satunya adalah kalau misalkan mahasiswanya beda gender ya, misalkan saya kan laki-laki tuh sama perempuan, kita kan kadang kedekatan kita walaupun kita rasa normal kan bagi orang yang lihat itu bisa jadi nggak normal gitu. Kita harus jaga sikap tuh, terutama kalau saya kan laki-laki tuh ke mahasiswa itu harus jaga sikap, jaga jarak juga ya. Dan kalau untuk secara keseluruhan ke mahasiswa dan ke mahasiswi ya kita juga harus tahu privasinya orang gitu ya. Itu kita harus ya lihat dan jaga itu. Oh ya, terus nggak ada apa. Berarti kalau ya itu ya kalau saya sama cowok-cowok gitu Pak ya santai aja. Ya sebenarnya sama walaupun ada kedekatan tapi kan ada misalkan bahasan-bahasan yang kita harus jaga, misalkan orang tua ya. Apalagi kalau misalkan ada masalah di keluarga itu kita nggak harus ikut, masalah di asmaranya Mas itu kita nggak harus ikut itu atau terus nanya gitu ya, kecuali kalau memang mahasiswanya memang perlu saran ya, walaupun itu di luar perkuliahan, saran itu terkait dengan masalah hidupnya itu. Ya. Sebenarnya buat saya sih boleh itu ya, tapi kan bisa jadi buat dosen yang lain namanya beda-beda kan saya bilang. Oh iya. Tapi emang kalau deket sama dosen gitu tuh kayak emang ada privilege sendiri ya. Iya sih. Nilai atau ya salah satunya. Tapi banyak kan kayak banyak kan nanti diajak penelitian, ya, gitu. bisa diajak diskusi pengabdian, juga. bisa diskusi secara santai kayak gitu. Bisa nelpon jam 9 malam untuk datengin ke sini. Malam begitu? Enggak tuh. Jam 5 sore. Nih ya. Tapi gimana sih Pak biar kayak kita tuh bisa deket gitu sama dosen? Ya tinggal dideketin. Caranya? Ya gimana masa kayak ya jaraknya gitu. Deketin dong gitu. Iya. Ya maksudnya supaya berasa nggak hanya dosen dan mahasiswa gitu loh Pak, biar bisa santai kayak gitu, bisa dianggap temen gitu loh, bisa. Ini mahasiswanya terus berani, istilahnya tuh kalau misalkan ngajak diskusi dosen perihal kuliah atau misalkan di luar itu, kita juga harus sering nyapa dosen tuh, karena kan memang untuk supaya dekat tuh kebanyakan adalah mahasiswa yang nyamperin dosennya gitu, yang ngajak apa gitu, bukan dosen ke mahasiswa. Itu kultur Jawa kan gitu ya, yang junior ke senior. Ya walaupun sebenarnya di strata pendidikan itu sebenarnya nggak harus seperti itu, tapi kita kan kebawa sama kultur kayak gitu ya, yang junior ke senior. Dan menurut saya kultur kayak gitu tuh bagus sih istilahnya gitu, dan gak ada masalah gitu. Jadi kalau mau deket ya coba ajak ngobrol dosennya, terkait dengan misalkan kamu ada
apa ya, ikut lomba apa juga ngajak ngobrol, mau sharing-sharing apa gitu supaya lebih ini aja ada apa ya, intensitas Interaksi. untuk komunikasi. Kalau ada intensitas komunikasi kan saya ngomong apa sih? Perhatian banget tuh. Kalau ada Kalau ada intensitas untuk komunikasi kan orangnya lebih dekat. Benar. Kalau lebih dekat kan mungkin bisa bahas ke yang lebih kompleks lagi. luas. Hmm, Bisa bahasannya di kampus atau di tempat makan, maksudnya rame-rame gitu. Tapi ada nggak Pak yang sedekat itu gitu sampai ke personal? Gimana sedekat itu tuh gimana? Pasti Coba? kayak sama Pak Sigit tuh yang Pak minta duit gitu nggak percaya. yang Pikirnya bang kelilingnya gimana ini? yang kayak sampai curhat masalah hidup gitu-gitu ada Pak? Atau sejauh ini kayak cuman yang gini-gini aja? Ya salah satu adalah ya istilahnya masalah apa asmara dan lain-lain Gitu. gitu ada. Tapi kamu nggak usah ikut-ikutan lah. Saya tuh udah terbebani masalah lain itu malah harus memikirkan masalah mahasiswa. Oh berarti Pak Sigit harusnya disclaimer dong. Saya Gimana? menerima curhatan Ya di nanti luar. malah jadinya terkesan gak asik. Ya udah tahu sendiri kan nanti habis nonton ini kalau besok diajar sama Pak Sigit gimana batasannya gitu ya. Itu biasanya apa ya alamiah gitu tuh. Alamiah ya. Kan kita udah membatasi tuh mahasiswa juga. Tapi kan karena semakin dekat akhirnya kan Ya. bahas lah kayak gitu. Tapi sebaiknya tuh kalau saya memang sebagai dosen harus jaga jarak seperti itu ya. Kita jangan sampai mencampuri urusan yang lebih privasi orang lain gitu. Ya mungkin kalau dicurhatin tapi gak usah tanya lebih kali ya gitu ya Pak. Gimana lebih tuh? Kayak misalnya malah dikulik sama kayak Pak Sigit ngulik lagi sampai dalam. Sampai dalam. Itu kurang kerjaan dosen. Iya. Padahal banyak Kayak- kerjaan. Gitu. Oke. Sebelum itu ini sih Pak pesan buat mahasiswa baru. Pesan tadi nggak ada suruh pesan-pesan gitu? Ah, Oh iya toh. Ya apa secara berapa kalimat gitu Pak? Ini ke tengah aja lah saya biar bingung yang itunya operatornya. Nah, Tapi beda-beda aja Pak. Tapi nanti ke oh gitu. oh iya. Oke. Iya. Jadi buat mahasiswa baru itu jangan takut ya. Untuk kuliah itu jangan takut dan harus siap karena pandangan kalian ke kuliah itu biasanya beda. Karena kan kalian mungkin lihatnya di sinetron, di YouTube, wah kuliah itu kayak gini enak ya gitu. Apalagi kayak yang suka nonton FTV gitu zaman dulu mungkin ya. Suka nonton FTV gitu kok kuliahnya beda ya. Kok disiplin ya kok bajunya harus rapi ya gitu. Pasti akan ngerasa seperti itu ya. Dan akan ngerasa tugas kuliah kok banyak ya juga akan ngerasa seperti itu. Yang jelas harus disiapkan, harus diikuti. Kita pindah sini. Dan harus pindah sini. Nah gitu. Yang seperti tadi diomongin, jadi gak usah ragu kalau misalkan ada kesulitan, coba sharing ke kakak tingkat, coba sharingnya ke mana? Ke dosen kalau misalkan mau ya. Jadi kakak tingkat dulu, misalkan kalau misalkan ragu ke dosen, kalau misalkan ngerasa tidak kok nggak kejawab ya masalah saya ke dosen, coba dijawab seperti itu, ditanya seperti itu. Ya, apalagi tadi? udah belum? Oh iya belum. Pesan aja. Hah? Iya. Oke. Tadi yang jelas itu, kok belum ini? Ini dong. Oke. Ya malah kelihatan aja. Oh iya. Yang tengah aja. Udah, Pak ya kanan aja. Oh, oke. Yang jelas ya. Oke. Yang jelas tuh kuliah itu menyenangkan ya. Ini gak usah serius ini. Iya. Yang jelas kuliah itu menyenangkan. Yang jelas yang penting bukan yang jelas. Yang penting kamu bisa ngikutin, berbaur. Kadang harus SKSD sama teman. Karena kebanyakan yang tertinggal di kuliah itu yang nggak mau gaul, yang ngerasa introvert, ngerasa egois sendiri, jadi ngerjain sendiri dan segala macam. Itu yang kebanyakan tertinggal di perkuliahan. Yang biasa bisa mengikuti kuliahan adalah yang bisa bergaul sama teman-temannya. Sebenarnya itu sih yang intinya dari yang mau dijelasin adalah yang terakhir tadi. Jangan ngerasa introvert gitu.
Oke, terima kasih Pak Sigit Ya, bagus atas ya. pesan-pesannya. Oke. Sebelum kita tutup, Satu lagi. apa Itu itu? apa sih? Ya, kayak seperti biasa Pak, kalau podcast kita sebelum saya tutup ada wall of question. Ntar saya ambil. Apa Pak artinya? Bowl of question. Bola itu tebal ya. Ball. Terus bola itu Bowl. bola. Itu ball. Itu apa tuh? Bowl, B-O-W-L. Ball. Balon. Oh, Itu udah poin dia. Oh iya. ya itulah Pak. Saya jelek banget bahasa Inggrisnya. Bohong, itu gimmick Pak. Pak Sigit mah. Di sini Udah. ada pertanyaan. Pertanyaannya random banget, nanti diambil satu aja terus dijawab. Arisan. Mana sih nggak ada? Ada. Ini pertanyaan cuma satu ini kayaknya. Enggak banyak Pak. Ada banyak tapi Apa ya? Susah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak Sigit. Udah expect. Sebentar, nah. Ya. Udah Pak, iya ya. Iya ya. Terus gimana ya? Ini mau dibaca lalu dijawab. Tapi ini pertanyaannya kan sebenarnya kemarin. Ya kalau buat Pak Sigit nggak tahu deh cocok. Kan saya juga mahasiswa. Oh iya, Oh iya, S3. apa pertanyaannya Pak? Dibacakan. Quality time. Ditunjukkan nggak nih? Baca aja. Dibaca aja. Oh nggak baca juga ya? Iya. Quality time terbaik menurutmu gimana? Ini karena saya udah berkeluarga, yang tentunya quality time terbaik adalah bersama keluarga. Ya. Ya. Kalau misalkan mahasiswa yang belum berkeluarga, bisa jadi quality time terbaik adalah bersama ibu, orang tua. Iya deh. Enggak ada. Lanjut Pak. Kenapa? Nggak lanjut. Ya kayak gitu. Quality time, bener kan pertanyaannya? Iya. Iya. Quality time terbaik menurutmu gimana? Iya bersama keluarga. Iya benar. Iya. Ya udah kan. Berarti Pak Sigit kalau quality time sama keluarga kan ya Pak ya, liburan. Sering Pak liburan sama keluarga. Ini nanti saya mau habis dari sini mau liburan ini, jadi kalian tuh ganggu liburan saya. Maaf ya Pak, besok hari Minggu libur terakhir pada long weekend saya ganggu. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya. Oke, makasih. Ini Udah disempatkan waktunya untuk menghadiri podcast yang ala kadarnya. enggak dong Pak, ini enggak ala kadarnya Pak. Kuru-kurunya banyak. Pot ini. Kru-krunya profesional sekali ya. Ada saran nggak Pak dosen yang bisa kami jadi Eh, nanti datang lagi ya Pak Pak sama berdua gitu sama nah, mau kan? dosen yang followernya lebih tinggi dari saya deh boleh. Kayaknya nggak ada deh. Ada lah, masa nggak ada, orang follower gue cuma berapa? Pak Rektor centang biru. Astagfirullah. Tahun lalu. Punya Instagram ya? Tahun lalu. Satu aja maaf. Bukan masalah itu. Hebat kalau bisa ngundang Pak Rektor. Tapi ya Pak Rektor ini ditunggu sama anak-anak, oke Pak? Anak-anak pasti bangga dan Di sini Pak. Oke. Pasti bangga itu kalau misalkan Pak Rektor bisa ke sini, Pak. Iya. Pasti pertanyaannya juga bagus-bagus Pak untuk Pak Rektor. Iya betul. Kayaknya enggak sih. Saya enggak dong. Saya yakin Pak Rektor berkenan untuk datang ke podcastnya Unitek TV. Iya, Ditunggu sama anak-anak grup Pak. Terima kasih nanti tolong disebarin ya Pak kalau udah upload ya Pak nanti. Apanya? Video. Oh iya. Di Emang share. viral ya Pak. Oke. Kan Pak Virtual reality. Iya, kan sudah sedikit followernya banyak. Oke, udah 5 juta. itu kayaknya udah banyak udah. Lama Jangan banget. lupa. Alhamdulillah gak kerasa. Jangan lupa. Apa? Nunggu episode Unitek selanjutnya. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya. Dadah. Oh, iya. Nah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Diambil baik-baiknya. Ya, sekian dari Unitek kali ini. Kami pamit undur diri. Dadah.